pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa yang namanya materi tentang front end dan back end di UI Java. Jadi kita akan menggabungkan dari mulai front end ke back end. Kalau kemarin kan kita juga sama, kemarin itu front end ke back end, cuman kan kemarin komponennya Bapak fokuskan kemarin hanya untuk text field dan button aja ya. Kemarin banyak kan text field, button untuk inputnya. Ya paling keluar kayak J option pen kayak gitu yang pop up gitu ya. Yang pop up. Nah, kalau sekarang kita pakai komponen yang lain. Misalkan di sini nanti ada yang namanya combo box nih, kayak gini. Combo box itu seperti ini ya. Nih, kemudian ada yang kayak ini nih, komponen agama di sini bentuknya bulat-bulat, ini namanya ini Bapak besarkan. Nah, yang silakan kalian kerjakan dulu GUI-nya, nanti kita dibahas sekarang untuk bagian codingannya. Nah, ini nanti nih yang bagian agama ini. Ini kan bulat-bulat kayak ini namanya adalah radio button ya. Radio button itu berisi agama. Kemudian kalau yang untuk tugas ini kotak-kotak ini maksudnya adalah checkbook, jadi bisa di checklist. Nah, kalau bentuknya bulat kayak gini, ini pilihannya cuma ada satu. Kalau misalkan kotak-kotak ini checklist gitu, pilihannya bisa lebih dari satu. Ya. Pernah Bapak ajarkan kalau nggak salah ini di pertemuan pertama-tama waktu kita masih di Zoom kalau nggak salah. Caranya untuk biar misalkan si agama ini hanya bisa dipilih satu, tapi kalau yang tugas ini bisa pilihannya lebih dari satu. Nanti linknya kalau kalian lupa nanti Bapak kasih juga share ke KM-nya. Username dan password ya samalah ya seperti sebelumnya. Untuk password nanti bukan pakai text field tapi pakai password field. Nanti juga Bapak akan jelaskan ya. Kemudian untuk ini yang dulu awal-awal pada nanya ini, Pak bikin border kayak gini nih, bikin border yang garis di pinggirnya hitam kayak gini gimana caranya? Nah itu sebenarnya sebuah ini ya, maksudnya Bapak tuh tantangan buat kalian ngoprek apa enggak kalian gitu. Tapi kalaupun enggak berhasil, misalkan kalian nggak nemu nggak apa-apa, ini hanya cuman bonus ini aja. Istilahnya kalau di game itu namanya secret hint ya. Ya, jadi sebuah rahasia. Jadi kalau kalian ketemu ya syukur, enggak juga nggak apa-apa. Gitu. Terus ini ada 3 button, input, update, dan delete ya. Kemudian di bawahnya ada yang namanya tabel. Nah untuk tabel ini nanti di pertemuan selanjutnya kita sekarang fokuskan aja ke komponen-komponen ini selain text field ya, text field dan password field. Kemudian ada radio button dan checkbox untuk gimana caranya kita mendapatkan nilai dari komponen-komponen ini seperti itu ya. Jadi fokusnya seperti ini. Kemudian setelah kalian bikin kayak gini ya, coba dinamai ya, dinamai kan Bapak pernah bilang ke kalian setiap kali kalian bikin komponen itu komponennya dinamai, ya, dinamainya dengan cara klik kanan kemudian change variable name. Nanti Bapak ajarkan dulu cara menamainya. Udah beberapa kali juga udah Bapak ajarkan. Untuk yang text field yang nis, nama, username dan password ini diganti. Awalnya pakai text kemudian underscore. Misalkan kalau nis ya underscore nis. Kalau nama ya underscore nama. Kemudian yang kalau umpamanya username ya berarti text underscore username. Password ya berarti text underscore password. Seperti itu ya. Kemudian untuk radio button yang bulat-bulat ini nih ya, Bapak udah pernah ajarkan di pertemuan pertama banget itu. Kalau radio button itu pakai yang namanya group button. Ya, pakai group button biar pilihannya itu yang bulat-bulat ini cuma bisa dipilih satu gitu ya. Tidak bisa lebih dari satu lah di pencetnya. Nah, itu tapi setiap tombolnya itu dikasih nama. Nah, misalkan ini yang untuk agama Islam dikasih nama radio Islam, radio Kristen, Protestan, Hindu dan Buddha. Seperti itu. Kemudian untuk yang checkbox, yang kotak-kotak seperti itu bisa pilihannya lebih dari satu. Ini ada yang baru masuk, siapa yang baru masuk? Putri Winanda. Ya. Kemudian dinamai juga untuk checkbox 1 dinamai checkbox underscore tugas 1, checkbox tugas 2 dan checkbox tugas 3. Bapak harap di sini tidak ada yang miskomunikasi ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanya silakan hidupkan langsung mikrofonnya aja, bilang ke Bapak mau bertanya gitu ya. Takutnya Bapak kecepatan juga silakan kalian ingatkan Bapak kalau misalkan penjelasan Bapak terlalu cepat. Nah, kemudian untuk tombol, ya seperti biasa, setiap satu tombol kalian namai juga. Misalkan ini input, Bapak kasih nama btn underscore input, btn update untuk tombol update, dan btn delete untuk tombol delete. Nah, kemudian yang tabelnya juga
silakan dinamai dengan nama tabel underscore siswa. Jadi si tabel ini adalah milik menu siswa. Makanya di sini Bapak namanya tabel underscore siswa. Nah, hasil akhirnya seperti ini ya. Bapak ini udah bikin seperti ini ya. Bapak akan praktekkan. Jadi kayaknya kalau untuk membuat GUI-nya Bapak tidak usah praktekkan lagi. Kalian udah pada bisa sendiri-sendiri karena tinggal drag and drop dari sini ya. Nah, kemudian kemarin ada pertanyaan dari salah satu siswa, Pak, kok di saya text field-nya hilang ya katanya. Text field di sininya hilang atau button di saya di sininya hilang atau tabelnya enggak di sini hilang. Nah, kalau misalkan ada kejadian seperti itu tuh sebenarnya bukan hilang, tapi text field yang di sini kalian tidak sengaja kepindahin ke menu lain. Nah, makanya kalian cari-cari di menu lain. Caranya gimana? Di sini kan ini di bagian nama swing container, swing control di sini itu adalah nama menu ya. Ini berarti swing container ini adalah menunya ini panel, tab pen, split pen dan lain sebagainya. Nah, untuk swing control di sini ada label, text field dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kalian di swing control ini text field-nya hilang, bisa kalian cari di sini. Nih contohnya biasanya kalau kalian masih seperti ini nih. Ya, menu-menunya masih tertutup. Menu-menunya masih tertutup. Nah, kalian tinggal buka satu-satu di sini. Nah, seperti itu. Nanti ada, kebuka lagi, kebuka lagi, kebuka lagi, kebuka lagi. Coba dicari-cari. Ya, takutnya kalian emang pas mengdrag gitu ya text field-nya kegeser masuk ke menu lain gitu. Ya, seperti itu. Jadi cari-cari di sini, tidak mungkin hilang. Kalaupun benar-benar hilang ya bisa nanti diinstal ulang netnya kemudian diinstal lagi bisa. Ya. Tapi Bapak rasanya tidak mungkin hilang, cuman pindahin ke menu lain seperti itu. Ya, jadi silakan dibikin ini. Nah, kalau kalian pernah bikin sebelumnya, sebenarnya ini bisa direfaktor jadi di copy ke project selanjutnya gitu ya. Caranya ini jadi kalian bikin dulu project baru seperti biasa ya. Ini Bapak bikin dulu project baru, klik Java application sampai sini. Kalau masih gak bisa, kayaknya kebangetan ya kalau udah kelas 12 belum bisa bikin project baru ya. Nah, kemudian kalian pilih tempat NetBeans projectnya mau ditaruh di mana. Kalau Bapak biasanya di sini. Kemudian kita namai misalkan project 4 ya. Kita namai project 4. Ya. P-nya gede boleh. Misal project 4. Finish. Nah, nanti kan setiap kali kalian bikin project baru, sudah ada seperti ini, ya. Sudah ada di bawahnya sini nih. Nah, kalian mau memindahkan menu ini, yang menu siswa yang sudah kalian buat sebelumnya, ya, ke project yang baru kalian buat, ke bawahnya sini. Ini kan project baru di sini, nih. Ya, project 4 ini isinya masih kosongan, belum ada GUI-nya, tapi sebelumnya kalian pernah buat seperti ini. Nah, itu bisa kalian pindahkan, di copy istilahnya seperti itu ya. Cara copy-nya gimana? Yang benar itu kita pakai yang namanya refaktor. Caranya adalah, jadi di bagian menu yang mau kalian copy ini, di bagian sini nih, kalian klik kanan, kemudian pilih refaktor. Nih, refaktor, kemudian pilih copy. Atau bisa juga langsung memencet Alt copy. Ya. Nah, nanti seperti ini. Kemudian nanti di sini langsung kalian tunjukkan nih project name ininya mau ditunjukkan kemana. Misalkan kalau Bapak di sini ke project 4 nih, di Bapak ada 2 soalnya project 4-nya ya, maksudnya beda folder aja. Kalau project 4 yang ini yang atas ini yang sebelumnya, yang project yang selanjutnya yang di bawahnya. Yang dituju gitu ya. Nah, ini kita namai langsung di refaktor. Nanti dengan langsungnya kita akan pindah ke sini. Ya, desainnya sama, bahkan codingannya pun kalau misalkan kalian sudah coding itu sudah pindah. Nah, kalau sekarang ini karena Bapak mau mencontohkan, ini Bapak hapus dulu codingan yang telah Bapak buat, nanti Bapak jelaskan satu-satu. Bapak hapus dulu semuanya. Ya, dimulai dari desainnya dulu, dari front end dulu.
Dimulai dari desain front end-nya dulu ya di sini. Nah, ketika kalian sudah bikin kayak gini, untuk yang ini sebenarnya boleh kalian pakai yang namanya ini label. Tapi kalau Bapak di sini Bapak pakainya siapa yang belum masuk? Bapak pakainya J label. J label di sini nih. Bapak pakainya panel, J panel. Yang ini nih Bapak pakainya. Ya, tapi ini hanya opsional, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting kalian di setiap menu itu ada 3 tombol aja gitu ya. 3 tombol seperti itu. Ya, jadi bentukannya itu di dalam J panelnya itu Bapak mah ada 3 tombol. Tuh, tombol input, tombol update dan tombol delete. Ya. Ya silakan cari-cari sendiri, cuman ini tidak wajib. Kalaupun bisa kalian ya bagus, enggak juga nggak apa-apa, tidak menambah nilai, hanya menambah lebih rapi aja sih menu kalian kalau menurut Bapak gitu ya. Kalaupun enggak juga nggak apa-apa, ya. Nah, kemudian setelah kalian bikin kayak gini, kalian kan di sini instruksinya untuk membuat ubah nama setiap komponen GUI mengikuti nama di bawah ini. Ya, jadi si text field diganti text list, si nama diganti teks nama dan lain sebagainya. Nah, cara mengubah namanya, kalian klik kanan, ya misalkan ini komponen list, si text field-nya kalian mengubah namanya nih. Caranya adalah klik kanan komponennya, terus pilih yang change variable name. Nah, di sini kalian masukkan namanya text list. Seperti itu. Ya, sesuai dengan instruksi yang di Word yang Bapak sudah masukkan ke Texas Learning. Jadi tinggal kalian download ya. Kemudian yang baru masuk Widelia Sapitri, si Widel baru masuk. Nah, kemudian lainnya juga sama, misalkan ini nama, siapa sih yang baru masuk lagi? Gak ada ya? Nah, misalkan ini nama, sama juga, klik kanan, change variable name, masukin teks, nama, seperti itu ya. Kemudian untuk combo box itu yang kalau diklik itu drop down ke bawah gitu, ini namanya combo box ya, ini. Kalau kalian nggak tahu di bagian sini, yang ini nih combo box, itu yang ini ya. Nah, cara kalian mengubah-ubah isi di dalam combo box itu kalian klik kanan. Ya, jadi seperti biasa. Jadi seperti biasa, ketika kalian bikin label, kemudian text field kan di drag dari sini ke menu. Kemudian nama bikin pakai label, text field-nya dari sini digeser ke sini gitu ya. Nah, kalau combo box juga sama. Jadi kalian bikin label dulu namanya kelas. Kemudian combo box kalian pilih yang ini, geser ke sana. Nah, untuk mengubah isinya kan di sini pas diklik tuh nanti tuh seperti ini nih kalau diklik. Nah, ya ada RPL 1, RPL 2, RPL 3, RPL Assalam. Nah, ini caranya ada kalian klik kanan, kemudian masuk ke properties. Nah, di bagian model, ya di sini di bagian model, kalian klik yang titik 3-nya di sini di bagian kanannya. Nah, baru di situ masukkan. Jadi mau diisi apa isinya. Kalau Bapak kan tadi isinya kan pas 12 RPL ya, jadi dari mulai RPL 1 sampai RPL Salam, seperti itu. Itu cara mengubah untuk isian combo box. Lain-lainnya seperti font, kemudian dan sebagainya itu bisa diatur di dalam properties. Intinya klik kanan, properties. Kemudian di bagian model. Seperti itu. Ya. Nah, untuk yang namanya ini radio button, yang bulat ini namanya radio button. Nah, yang ini nih, ya radio button, itu defaultnya itu atau awalnya itu bersebelahan dengan button group. Nah, emang penggunaannya emang secara langsung emang dimasukkan ya. Caranya adalah kalian awalnya sih bikin dulu J-label, pakai J-label ya, pakai label, bikin dulu kata agama, kemudian masukin dulu aja tiga-tiganya nih, radio kelima-limanya, masukin radio button, klik di sini, radio button masukin di sini, dijajarin 5 kayak gini ya, karena di Indonesia kan agama yang ada di KTP-nya ada 5 jenis, makanya di sini ada Bapak masukkan ya. Ya, di sini. Nah, ini kenapa ada garis kuning? Nah, ini adalah dengan menggunakan button group ya, dan menggunakan button group. Nah, button group caranya gimana? Jadi di awal itu kalian itu drag semua dulu aja kelima-limanya ya, kelima-limanya. Kemudian setelah kalian drag 5-5-nya, masukkan button group ini.
button group ini digeser, masukin aja ke sini. Nih, kalau Bapak masukin button group di sini tidak akan ada perubahan. Nah, ya, itu emang tidak akan nggak ada perubahan karena emang button group ini sifatnya hanya sebagai other komponen kalau di bagian sininya nih, komponen yang lain. Jadi emang nggak kelihatan nama komponennya. Fungsinya juga emang untuk menggabungkan si radio button ini supaya si radio button ini ketika dijalankan hasilnya adalah seperti ini. Jadi walaupun ada 5 komponen, jadi yang dipilihnya cuman bisa 1 gitu ya, kan nggak mungkin orang punya 2 agama di KTP-nya, kan nggak mungkin ya. Nah gitu ya, jadi cuman bisa 1. Nah itu adalah dengan menggunakan yang namanya button group. Jadi dia cuma kelihatan di other komponen di sini ya. Kemudian cara untuk memasukkannya nih biar ada kayak garis kuning ini, jadi biar gabung si radio button itu jadi satu grup ya, pakai button group. Caranya adalah klik kanan setiap buttonnya, setiap radio buttonnya, kemudian pilih properties. Nah, di bagian di sini button groupnya nih, nanti muncul button group 1, button group 2, sesuai dengan button group yang ada. Jadi kalau kalian tadi masukin button groupnya 3 kali, ya berarti di sini button groupnya nanti muncul button group 1, grup 2, grup 3. Ya, karena Bapak tadi masukin button group 1 dan 2, makanya di sini ada pilihan 2 gitu ya. Nah, gimana misalkan kalau misalkan yang satu ini button group 1 tapi yang lainnya button group 2. Nah, kan nanti contohnya seperti ini. Ini misalkan kan ini sudah tergabung ya di button group 1 semua nih. Makanya ada kayak garis kuningnya ini. Tuh ya. Klik kanan properties button group 1. Kanan properties button group 1. Nah, gimana kalau misalkan salah satunya adalah tidak button group. Nih, misalkan tadi button group 1 semuanya, yang ini button group 2 nih. Sendirian. Maka ketika dijalankan dia akan tidak terkelompok seperti ini. Dan ketika dijalankan pun dia nggak berkelompok dengan button group lain. Jadi bisa 2 kali. Tuh. Kalau yang ini mah berempat, kalau yang ini cuman sendiri. Karena si ini dan si yang komponen yang ini beda button group. Nah, mau balikinnya lagi ya tinggal klik kanan properties ke button group 1. Seperti itu. Ini udah Bapak jelasin di pertemuan pertama banget ya. Jadi tidak akan Bapak detailkan lagi penjelasannya. Silakan nanti Bapak kirim juga linknya kalau kalian lupa. Kemudian untuk checkbox sama, kalau checkbox saya sih nggak pakai button group, jadi tinggal kalian bikin label di sini sama tugas, kemudian tinggal checkbox tuh yang mana checkbox? Nah ini checkbox ya, sebelah radio button. Jadi tinggal diklik, digeser, klik, digeser. Bentuknya kotak, nanti bisa nanti hasil akhirnya bisa di checklist seperti ini. Nah, emang kalau checklist kan bisa lebih dari 1, tidak apa-apa ya. Emang bentuknya tidak bisa lebih dari 1 ya kalau checkbox. Nah, kalau misalkan radio button itu cukup 1. Itu. Nah, ini penjelasan mengenai text field. Kemudian ini ada apa namanya? Ini combo box. Ini adalah radio button yang udah digabungkan dengan group button. Kemudian ini ada namanya checkbox. Kemudian ini username sama juga, kalian bikin label dulu username. Di sininya pakai text field kalau yang username-nya ya, yang ini. Tinggal digeser ke situ sama aja. Nah, kalau yang password, kalian bikin password, label password. Nah, ini teks ini bukan text field ya. Namanya adalah JPassword field. Dia itu untuk password. Bedanya apa dengan text field biasa? Bedanya adalah ketika dijalankan, tampilannya sama, codingannya sama, cara codingannya pun sama, text fieldnya. Sebenarnya ini text field, cuman beda di tampilannya aja. Kalau password field itu khusus untuk tampilan password. Karena kalau misalnya dijalankan, password field dijalankan, itu ketika kita masukkan angka, semuanya akan dirubah ke simbol bulat atau bintang. Jadi itu, jadi ketikannya nggak kelihatan. Emang layaknya sebuah password ya, emang tidak terlihat kan. Nah, jadi bentukannya jadi setiap kali ngetik itu, dimana Bapak ketik ya, itu akan berubah langsung jadi bulat. Seperti itu. Tapi untuk codingannya sama, cuman beda di tampilannya aja, password field dan text field. Ini nih ya. Nah, di sini kalian bikin label, kemudian password field-nya klik, geser ke bagian di sebelah label password. Nah, gimana caranya Pak untuk yang
Ini nih yang bagian button. Ini bagian button sebenarnya caranya seperti ini. Jadi Bapak hapus dulu dia. Hapus dulu semuanya, Pak ya. Ya udah, Bapak hapus dulu semuanya nih. Ini Bapak ajarkan bagaimana caranya bikin garis pinggir seperti itu ya. Nanti Bapak bikin lagi tombolnya. Caranya adalah ketika kalian sudah buat komponen yang di atasnya semua ya. Ini karena Bapak awalnya seperti itu, jadi yang tabel ini belakangan karena paling bawah ya. Jadi ini Bapak anggaplah si tabel ini belum ada gitu ya. Si komponen ini udah ada. Caranya adalah ini bagian panel nih di swing container ini panel. Kalian drag ke sini. Itu jadi ngegeser ini ya, nggak apa-apa. Geser lagi, rapikan. Nah, nah ini misalkan mau dikasih panelnya ke sini. Nah ya, jadi panel di sini ada panel. Nah panel ini ya emang nggak kelihatan tuh awalnya tuh nggak kelihatan nih kalau kalian run itu si panel tuh nggak kelihatan. Intinya dia cuma berbentuk kayak biasa aja tuh, nggak kelihatan panelnya. Jadi pas di kalau sini emang dia bisa diubah-ubah, cuman pas di run dia akan kelihatan gitu ya. Nah ini bisa kalian kasih border, klik kanan, properties, cari bagian border, ini border di bawah. Iya. Nah ini, oh di atas ternyata nih. Bagian propertiesnya di sini, klik yang tiganya ini, pilih yang bordernya. Misalkan bordernya kan tadi Bapak pinggir hitam ya gitu ya, garis pinggir hitam. Nah di sini pilihnya line border. Di sini juga ada berbagai macam border. Ya. Jadi silakan diatur. Ya. Ini line border, oke. Nah maka garis pinggirnya akan timbul. Nah, kemudian buttonnya itu dimasukkan ke dalam panel ini, bukan di dalam JFrame yang ini, JFrame form yang ini. Ya, jadi klik button, masukkan ke dalam panel yang sudah kalian buat. Nah, jadi bentukannya seperti ini. Bukan ini. Nah, ini. Ini bisa digedekan, bisa juga diedit, misalkan ya seperti lainnya bikin button baru lah, ya. Input, bisa dirubah propertiesnya. Bold 14, oke. Bisa juga di copy, Ctrl C, Ctrl V, nah, tinggal digeser, diedit nama tengahnya, update, delete dulu ya, delete, copy, paste, digeser, rubah ke D. Baru kalian bikin yang namanya tabel ya di sini, tabel namanya di sini. Ini Bapak contohkan. Kalau bikin tabel, ya misalkan ini kan space-nya atau ruangnya kan dikit ya. Tadi udah kebanyakan komponennya. Bisa di sini juga tadi pakai JLabel, JPanel maksud Bapak. Ini JFrame form-nya udah kecil banget. Bisa kalian tarik dulu ke bawah, digedekan ya. Jadi tarik dulu ke bawah nih. Contohkan lagi. Nah, dihapus nih. Contohnya ditarik ke bawah. Ya, boleh seperti itu. Jadi ditarik dulu ke bawah. Klik, tarik. Ya, digedekan dulu. Supaya tabel di sininya masuk. Klik tabel, pindahkan ke bawah sini. Tuh kan emang gede, tidak apa-apa. Tinggal kalian tarik si tabelnya untuk biar lebih kecil. Dan si formnya. Nah, tinggal disesuaikan. Nah, itu ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Oh. Ya. Belum ada codingannya. Belum ada codingannya sama sekali. Nah, kemudian ya seperti biasa tadi ini dikasih nama. Di kanan change variable name btn input delete btn underscore delete update change variable name btn underscore update.
Nah, untuk panel ini tidak usah kalian kasih nama ya, panel ini hanya sebagai aksesoris saja sebenarnya. Yang kalian kasih nama itu tentu saja yang tabel ini, klik kanan change variable name tabel underscore siswa. Seperti itu ya. Berharap kayak gini tidak ada yang bingung. Kalau masih bingung silahkan ditanyakan, dihidupkan aja mikrofonnya. Kemudian sekarang masuk ke bagian source-nya ya. Kita bagian ke source-nya. Oke, kita bagian ke source seperti biasa. Ketika kalian sebelum ke source, boleh dulu di yang project path ininya, biar nanti tinggal klik yang hijau ya. Ini bisa kalian di sini masukkan dulu, panggil dulu menunya ya. Di bagian project name ini menu siswa, misalkan gua kasih nama MS sama dengan new menu siswa. Titik kurung buka kurung tutup titik koma. Nah, di sini kemudian enter ke bawahnya ms titik set visible atau set v kontrol spasi langsung ada. Ya. Terus kemudian kalian bertanya, Pak, kok di sini saya keluarnya 0? Ya nggak apa-apa, rubah aja ke true. Apa itu mah hanya default dari tiap NetBeans laptopnya aja beda-beda. Yang penting codingannya sama. Ujung-ujungnya ya. Nah, setelah ini kalian bisa langsung memanggil si menu yang tadi dengan cara klik yang segitiga hijau ini. Tuh ya, langsung ada ya. Cuman belum ada codingannya, jadi pas dipencet belum ada. Nah, kemudian kita bagian ke backend. Nah, di sini sebenarnya tujuan Bapak untuk kalian mendownload yang Word ini, ya jadi setiap codingan, setiap komponen misalkan text field untuk di NIS itu kalian nanti masukkan copy, kemudian kopas ya, copy dan pastekan codingannya ke kolom ini, nih ya, ke kotak yang ada di sini. Ya. Jadi silakan dikopas di sini. Ya, misalkan ini, Bapak contohkan dulu, kita masuk ke codingan untuk text field terlebih dahulu. Nah, kita coba dulu untuk yang tombol input ya. Masuk ke backend, ke codingan tombol ini caranya seperti apa? Klik kanan seperti yang udah Bapak jelaskan, event, action performed. Nah, langsung masuk ke sini, tempat button input action performed ini. Kita coding di sini. Kalau misalkan yang pertama masih gagal, Bapak tutup dulu ya ini. Nah ya, di sini ya. Kalau misalkan gagal gitu ya, caranya adalah balik lagi ke desain. Di sini kan ada source design history. Kalian klik 2 kali tombolnya. Nah, nanti akan langsung masuk ke sini. Dengan catatan kalau klik 2 kali, pertamanya udah pernah dulu dilakukan klik kanan, event, action performance. Seperti itu. Ya. Sini. Di bagian yang kosong ini kita coding. Nanti coding di tombolnya. Kemudian untuk yang delete juga sama, klik kanan, event, action performance. Nah, kan ini gagal nih yang ini. Kita balik lagi, klik kanan, delete. Berarti kita coding di sini. Untuk yang tombol delete. Sama, yang update juga seperti itu. Gagal, klik 2 kali. Langsung masuk ke tombol update. Nah, tetapi sebelum kalian coding si tombolnya, kalian dulu coding dulu sebuah kelas di bagian backend-nya sini. Kelasnya itu apa? Ya, sesuai dengan menunya. Misalkan ini siswa, ya berarti ketika ini menu siswa berarti adalah si kelasnya juga ada kelas siswa. Kalau misalkan kalau misalkan seperti yang kemarin di sini menunya karyawan, berarti kelasnya adalah kelas karyawan. Jadi tergantung si menunya tentang apa ya, kita buat kelasnya seperti itu ya. Nah, ini contohnya adalah menu siswa, kita buat di sini adalah kelas siswa. Codingnya bisa di bawah sini. Di bawah sini nih. Nah, di bawah public menu siswa di sini nih. Di bawah ini, di bawah sini yang kosong di sini boleh. Kita bikin yang namanya kelas siswa di extend seperti ini, ya, extend yang seperti ini. Extend siapanya? Extend dari si nama menunya. Di sini adalah nama menunya adalah menu
kurung awal buka tutup, tengahnya enter. Nah, kita coding mengenai kelas ini di sini. Kemudian kelas siswa ini kalian masukkan biodata atau data-data dari setiap kelas siswa ini, dari setiap menu ini. Contohnya, sini kan ada data NIS, nama, kelas, agama, tugas, username, dan password. Maka kalian bikin variabel di sini juga di kelas siswa ini sesuai dengan inputan datanya. Ya berarti kalian nanti bikin variabel NIS, nama, kelas, agama, tugas, username, dan password. Bikin di sini. Tipe datanya karena di sini nggak ada angka, jadi kita pakai yang namanya string semua. String nama, koma, bisa koma seperti ini ya. Kelas, NIS nama kelas, oke. NIS, koma nama kelas, terus agama, tugas, username, password. Agama, tugas, koma, username, koma, password. Titik koma. Seperti itu ya. Jadi kalian bikin dulu variabel atributnya. Atribut dari si kelas ini. Ya, lihatnya dari mana? Dari si data di sini. Kemudian setelah itu kita bikin yang namanya konstruktor. Klik siswa, kemudian kontrol spasi, cari pilih yang ini aja nih, yang paling atas. Nanti bisa bikin konstruktor di sini, baru kita isi komponen si backend ini dari komponen-komponen GUI-nya. Jadi isinya diambil dari GUI di bagian frontend. Caranya adalah misalkan ini nama NIS, NIS dulu ya, sama dengan. Nah, di sini bentuknya apa? Di sini nih text field kan, ya, text field. Nah, text field ini silakan kalian isi dengan cara panggil dulu kalau text field ya, cara menangkap nilai dari GUI-nya itu kalau pakai text field caranya adalah panggil dulu nama text field-nya, misalkan ini NIS ya. Kemudian pakai titik get text titik koma. Ya. Ini ya, ini nih tugasnya. Ini kan udah ini caranya benar nih. Ini cara adalah untuk mengambil dari komponen GUI ini masuk ke dalam backend. Nah, ini kalian kopas ke sini. Nah, ini kan karena isi codingan setiap komponen di bawah ini text field untuk NIS ya, ini kan codingannya. Kemudian nama ya seperti tadi, tinggal dimasukkan di sini nama sama dengan text nama titik get text. Nah, ini juga kopikan masukkan ke dalam Word yang sudah Bapak masukkan tadi, tinggal kalian download. Username dan password belakangan karena belum ya. Kemudian ini text field, kita langsung ke radio button dan button group. Nah, jadi kalau text field itu caranya seperti ini ya, mengambil datanya ya, pakai yang namanya get text. Nah, kalau kelas di sini ya, kelas combo box ada belum ya di sini Bapak udah bikin belum? Combo box. Kayaknya belum dah. Oh iya belum ya. Jadi tambahkan ya, ini Bapak lupa mungkin ya. Belum ditambahkan di sini untuk combo box. Ya. Ini jadi bukan radio button dulu, jadi combo box dulu sini Bapak lupa. Combo box. Jadi silakan kalian tambahkan ya gitu ya. Kemudian tambahkan kotak di sini. Boleh copy sih sebenarnya, copy dari sini. Atau dari sini aja deh. Yang cuman ada kan combo box cuman ada satu ini ya. Nah, boleh di situ. Ya intinya pakai Microsoft Word ya. Kalian isi di situ. Satu lagi Bapak lupa untuk combo box. Nah, combo box apa di sini? Namanya di sini adalah combo box kelas. Makanya di sini juga masukkan combo box kelas. Codingannya masukkan di dalam kotak ini, gitu ya. Nah, caranya adalah misalkan ini combo box, ya, combo box ini ke bagian tadi masih di kelas siswa. Combo box itu misalkan di sini ada tadi adalah kelas ya. Kelas sama dengan kita panggil combo boxnya. Oh bentar ya, ini ada yang menghubungi Bapak dulu. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Nah, lanjut.
Untuk combo box, caranya adalah panggil nama combo boxnya di sini ya. Apa kan tadi kasih nama combo boxnya adalah combo kelas ya. Panggil nama combo boxnya. Kemudian titik get selected item. Yang ini yang kedua jangan index ya. Yang kedua kalau index kan yang keluar adalah urutannya, bukan isi dari si combo boxnya. Get selected item. Kemudian titik tambahkan to string titik combo. Nah, ini adalah cara untuk mengambil data dari combo box ini. Ambil datanya itu sini. Caranya seperti ini. Nah, ini kalian kopikan. Masukkan ke dalam sini. Ya, seperti itu. Nanti di soalnya nih, ini kan nanti kan kalian simpan nih tugasnya. Nah, ini nanti akan Bapak jadikan soal UTS ataupun UAS. Ya, jadi sebutkan codingan dari combo box seperti apa. Seperti inilah codingannya. Kemudian kalau text field seperti apa? Ya, seperti ini codingannya. Ya, itu di atas. Di atas. Oh, di sini. Ya, kan ya. Nah, kemudian untuk yang lainnya, ya ini baru combo box. Nah, ini combo box sudah berhasil, sudah bisa masuk nanti. Nah, sekarang untuk agama kan di sini pakai yang namanya radio button yang sudah digabung dengan tadi grup button ya. Nah, untuk radio button dan grup button caranya adalah seperti ini. Kalian di set dulu semua tombolnya. Ya. Misalkan ini tadi, ini kan namanya radio Islam tadi ya. Untuk yang pilihan agamanya Islam. Ini di sini kalian sebutin aja namanya radio Islam. Kemudian titik set action comment yang ini nih. Ya, set action comment. Nah, di sini kalian masukin titik dua kali masukin si datanya, maksudnya si nama spesifikasi dari ininya apa ya, spesifikasi dari si radio buttonnya, nama si radio buttonnya apa. Jadi misalkan kita mau set si tombol ini itu adalah untuk pilihan Islam, kan di sini masukkan Islam. Kemudian yang lain juga sama, berarti radio untuk Katolik misalkan titik set action comment dimasukkan Katolik yang nggak ngidupin. Suci hidup, matiin ininya Ci, matiin ininya apa suaranya. Nah itu udah. Kemudian untuk radio yang lain sama seperti itu, misalkan ini radio Protestan di set semuanya. Salah tuh, salah. Oh saya jangan salah ya, set action comment ya, bukan set action doang. Set action comment. Nah di situ dimasukkan di sini misalkan Protestan. Kemudian yang lainnya juga sama, radio Hindu titik set action comment, masukkan Hindu. Radio Buddha titik set action comment, masukkan Buddha. Ya. Nah, ini belum selesai sampai sini. Kita cuman ngasih nilai ke setiap ke setiap radio button aja. Nah, cara mengeluarkannya masukkan ke dalam ini nih variabel agama itu adalah sama agama sama dengan gitu ya. Nah, untuk si grup button, radio button yang sudah digabungkan dengan grup button ini, caranya adalah kalian panggil dulu nama grupnya. Grupnya kan tadi kan kita beri nama grup button group kalau nggak salah namanya. Kita cari tahu lagi di sini namanya apa tadi? Button group 1, oh button group. Nah, button group 1. Kita panggil dulu si nama button groupnya dari si kelompok radio button ini. Misalkan ini Bapak button group 1 titik ya. Get
Oh, bentar dulu. Bapak lupa jadi. Bentar, Bapak cek ya. Codingannya. Oh, ini nih. Get selection, get action comment. Get selection, ya. Pilih get selection, titik, get action comment. Nah, ini ya. Jadi untuk si radio button itu jadi kalian set dulu si isinya, isi dari si apa namanya? Si radio buttonnya. Jadi misalkan tadi ada 5 berarti isi 5-5-nya sesuai nilai yang mau diisinya. Kemudian cara ambil data dimasukkan ke backend-nya itu kalian panggil dulu grupnya, pilih titik get selection, kemudian pilih tambah lagi get action comment. Nah, ini kalian kopikan ke bagian sini. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika nanti Bapak nanya untuk bagian radio button, ya, radio button itu codingannya seperti apa ya? Seperti ini. Emang ada banyak ya. Soalnya kan pilihannya banyak ya. Pilihannya banyak. Nah, ini untuk radio button dan button group. Nah, di sini namanya bukan NIS berarti ya. Di sini tadi agama. Tinggal kalian edit-edit dulu aja ya. Takutnya ada yang Bapak lewat ya tadi. Di sini tuh nama si dari biodatanya, dari datanya ya. Di sini berarti radio button untuk agama seperti apa ya? Berarti seperti ini codingannya. Tinggal dikopas dimasukkan ke Word situ. Kemudian lanjut lagi kita ke bagian checkbox. Nah, ini checkbox juga Bapak salah, mohon maaf. Jadi silakan kalian nanti ganti. Checkbox kan di sini untuk tugas ya. Nah, maka di sini tugas diganti. Tugas. Ya. Nah, untuk checkbox caranya seperti apa? Nah, kita balik lagi ke tadi ya, ke bagian apa namanya ini konstruktor siswa. Jadi di enter ke bawahnya. Nah, ini kita mau mengambil data dimasukkan ke dalam tugas di sini ya, variabel tugas. Nah, oh ya, Bapak juga ada sedikit lupa tadi. Setelah kalian bikin string di atasnya seperti ini, itu kalian jangan lupa isi dulu semua variabelnya dengan isian kosong. Caranya gimana? Variabel ini diisi dengan isian kosong, tinggal tambahkan sama dengan dan kutip dua kali aja. Ya, jadi sama dengan kutip dua kali. 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 Itu semua ya. Nah, kemudian tadi Bapak juga sedikit ada yang lupa nih, bagian ini nih. Nah ya. Jadi untuk men-set nilai awal dari sebuah radio button itu ya, radio button kalian harus pilih dulu. Jadi defaultnya itu si radio button ini kesetnya pilihan apa nih? Contohnya kalau pilihan utamanya adalah untuk si radio button agama Islam misalkan. Kita pakai yang seperti ini ya. Jadi panggil dulu si namanya, si nama radionya. Misalkan si ini titik set selected true. Ini secara default nanti awalnya itu nilainya kalau misalkan tidak diisi adalah beragama Islam. Jadi ini untuk default ya, bukan Bapak masalahkan agama. Jadi ini hanya untuk default data aja. Jadi secara default, secara awalnya itu ya, si radio button ini nilai awalnya adalah Islam gitu ya. Makanya di sini di set. Nah, nanti ini cara mengeluarkannya. Nah, ini di copy semua kemudian pastekan di sini. Seperti itu ya. Nah, lanjut ke checkbox ya. Checkbox kita checkbox untuk yang tugas. Nah, untuk yang tugas sama ya, tugas kita masukin aja. Kalau tugas kita pakai yang namanya kalau kalian masih ingat kelas 11 dengan apa yang namanya percabangan ya. Percabangan kalau masih ingat ada perulangan, ada percabangan. Percabangan itu pakai yang namanya if. Ya, jadi kita if kontrol spasi atau pencet tab ya. Jadi kalau misalkan mau cepat klik if kemudian pencet tab. Nah, nanti langsung ada sendiri dia. Nah, ininya kalian isi root checking variable-nya dihapus, kemudian di sini masukkan si setiap komponen checkbox ini. Misalkan ini cek tadi kan nama checkboxnya cek tugas 1 titik is selected.
ISS gitu ya, masukin aja ISS kontrol spasi, pilih. Nah, di sini baru di dalam if-nya kalian masukkan tugas plus sama dengan tugas 1 titik koma. Nah, lainnya tinggal kalian kalau misalkan tadi si checkboxnya kalian sudah isi semua ya, formatnya sudah sama ya, tinggal kalian kopas di sini ya. Kopas bawahnya tugas 2 berarti. Kopas lagi ini tugas 3. Kan cepat seperti itu. Nah ya, kemudian ini checkbox sudah, nih text field sudah, combo box sudah, radio button sudah, checkbox sudah. Nah sekarang kita ke apa yang namanya ini username dan password untuk bagian username dan password di sini ya, text field ya. Nah ini sama seperti tadi, ini untuk checkbox di copy, pastekan di bagian checkbox di sini. Gitu ya. Nah kemudian satu lagi di sini kan tadi masih kelewat ya, username dan password ya, sama ya, username dan password kayak tadi, sama seperti text field yang lain, kita tuliskan nama variabelnya sama dengan nama si komponen username-nya. Komponen di sini kan apa tadi kasih namanya text username titik get text. Sama, password juga sama. Password, nama variabelnya, ini variabel yang kita buat tadi di sini, username yang di sini, password kita masukkan nama komponen password, titik get text. Nah bedanya sama, tetap pakai get text, tetap pakai get text ya sama. Cuman kalau misalkan tadi kita pakai yang namanya password field ya gitu ya, password field. Selain di tampilan GUI-nya nanti di sini kalau dimasukkan berbentuk bintang-bintang atau bulat-bulat, di codingannya pun nanti get text-nya ada kayak seperti tercoret gitu. Otomatis seperti itu ya. Nah, itu tidak ngaruh apa-apa, memang itu udah dari sananya. Nah, ini tinggal di copy dan dimasukkan ke dalam Word tadi. Name, Word. Nah, di sini gitu ya. Nah, ini sudah tinggal di save. Nah, untuk tombol input yang ini ya. Ini contohnya, ini tombol input. Untuk yang sekarang coba kalian isinya dengan menggunakan J option pen. Jadi ketika kita nanti menginput ini gitu ya, ini Bapak contohkan dulu, dijalankan. Nanti ketika Bapak masukkan di sini 001, misalkan nama Kahfi, ini 12 RPL1 misalkan, ini pilih Islam, tugasnya udah di checklist semua, dimasukkan misalkan ini username-nya QWERTY, passwordnya misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika kalian klik input, itu nanti muncul pop-up J option pen gitu ya. Nah, kalau sekarang kan Bapak pengen seperti itu dulu aja. Nanti kalau kedepannya sih, nanti kalian masukkan ini langsung masuk ke sini ya. Cuman kalau untuk memasukkan ke dalam J tabel nanti di pertemuan selanjutnya, ini Bapak pengen kalian sekarang mah menampilkan ini aja dulu, menampilkan J option pen atau pop-up gitu ya. Jadi hasil yang telah kalian ambil di sini gitu ya. Nah, caranya adalah seperti yang kemarin Bapak ajarkan. Jadi masuk dulu ke bagian codingan button input terutama ya. Klik 2 kali. Klik 2 kali di sininya. Nah, masuk ke sini, kita panggil dulu kelas yang tadi kita bikin di sini. Ini kan kelas siswa nih. Kita panggil dulu siswa S sama dengan boleh S, boleh apapun ya, misalkan terserah kalau itu mah. New siswa titik koma. Kemudian kita panggil di sini JOP, J option pen, kan kita mau pop up gitu ya. Kontrol spasi, pilih J option pen. Pastikan di atasnya ada dulu ini Java Swing J option pen. Nah, kemudian titik show M. Ya, show M, M-nya gede, pilih yang message dialog. Ininya 0, sininya kita kasih message apa yang mau dikeluarkan. Yang mau dikeluarkan, Bapak pengen pop-up-nya itu adalah tentang si biodata siswa yang dimasukkan di menu siswa ini. Jadi misalkan di sini kata-katanya adalah biodata siswa.
titik 2, nggak usah titik 2 nya. Enter. Nah, untuk enter, kalau kemarin kan Bapak ajarkan ke kalian untuk di JLabel itu pakai yang namanya HTML ya, yang kayak gini nih. Kemarin kalau di pertemuan selanjutnya yang HTML. Ya, kalau JLabel seperti itu. Nah, tapi kalau dia JOptionPan itu tidak harus pakai HTML seperti itu. Jadi bisa langsung pakai yang namanya slice n untuk enter ke bawah. Kita masukkan di sini nama titik 2. Nah, ini yang biasanya siswa-siswi RPL salah di sini suka salah. Nah, ketika kalian mau memasukkan siswa di antara kata-kata ini, itu kalian di sini pakai plus itu ya untuk membedakan antara si kata-kata biasa dengan variabel yang sudah kalian buat. Ya, sini. Jadi kasih plus, sini baru s titik nama. Nah, untuk memindahkannya lagi, itu ya, ini kan udah ada ini nih nama nih. Nanti kan kita mau berubah lagi ke kata-kata biasa. Nah, pakai lagi plus, baru kutip 2. Di tengahnya baru kita pakai slice n kelas, misalkan tadi kelas kalau misalnya. Nis dulu tadi, mohon maaf, nis. Ini juga nis ya. Baru di sini nama plus s titik nama. Kasih plus lagi. Jadi setiap ini ya, setiap kalau ada nilai yang diambil dari sini itu dipisahkannya oleh kutip 2-nya itu dipisahkan oleh plus. Jadi setiap mau ini mau kutip 2 lagi plus lagi, kalau mau ada ini lagi di plus lagi gitu. Jadi diapit oleh plus ini tuh yang nilai dari si variabel siswa ini. Gitu ya. Ini juga sama nih. Nama, terus misalkan setelah nama ada kelas slice n kelas ya, kelas plus s titik kelas plus lagi kutip 2 kali slice n kelas tadi apa aja di sini, ada kelas, ada agama, tugas, oke, agama titik 2 plus s titik agama plus lagi kutip 2 kali lagi slice n tugas plus s titik tugas plus lagi, awas di sini ya, banyak yang salah di sini nih. Jadi kalian harus memperhatikan antara di mana harus kutip 2 dan plusnya ya. Kutip 2, pokoknya setiap kali kehimpit oleh si yang namanya ini itu pasti dihimpit oleh plus ya, dihimpit oleh plus. Kalau mau misalkan mau menginputkan lagi kutip 2 atau kata-kata di samping kirinya gitu ya, samping kanannya gitu ya. Tapi kalau enggak ya tinggal terakhirnya gak usah pakai plus. Nih misalkan nanti ini tugas kan udah, terus kemudian ini slice n user name plus s titik user name plus lagi kutip 2 kali lagi slice n password sama plus s titik password. Nah, seperti itu. Nah, kalau di terakhir di sini paling ujung nggak harus pakai plus ya. Kalau pakai plus malah kalian salah. Tuh ya. Makanya kalau terakhir nggak usah. Kalau mau di antara gitu baru pakai yang namanya plus. Nah, ini sudah selesai seperti ini. Nanti hasilnya ketika kalian pencet input itu seperti ini. Dijalankan, kalian masukin 001 misalkan NIS-nya namanya misalkan Bapak sendiri. Kemudian pilih RPL, misalkan RPL 3. Kemudian pilih agamanya misalkan Islam, tugasnya kita checklist semua udah gitu ya. Username-nya kita masukkan QWERTY, misalkan passwordnya masukkan 1 2 3 4 5. Ketika klik input, nah muncul seperti ini. Biodata siswa NIS 001, nama KAPI, 12 RPL 3, agama Islam, tugasnya tugas 1, tugas 2, tugas 3, username-nya QWERTY, passwordnya 1 2 3. Seperti itu. Ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, kalau misalkan di tombol yang lain
itu bisa kalian kopas. Select. Nah, jangan lupa juga dimasukkan ke Word-nya ya, button input. Kalian isi ini, berarti gitu ya. Tinggal dikopas aja kalau udah codingannya benar gitu ya. Tinggal dikopas, dimasukin ke dalam Word-nya. Nah, kemudian untuk yang delete juga sama. Untuk yang sekarang ini kita Bapak ajarkan ini kalian kopas dulu aja. Jadi sebenarnya codingan setiap buttonnya itu beda-beda. Cuman untuk yang tugas kali ini disamakan dulu aja. Nanti ke depannya kita gimana caranya untuk biar ketika input itu masuk ke dalam ini nih. Tabel yang ini. Cuman kalau sekarang Bapak pengennya kalian ngerti dulu aja gimana cara ngambil semua komponen yang berbeda-beda ini kemudian dikeluarkan dengan menggunakan J option pen biar pop up kayak tadi ya. Jadi ketika ini dijalankan, kalaupun kosong itu bisa. Nah, isinya kosong. Tapi ketika ada isinya, misalkan 002, misalkan Michael 12 RPL 2 misalkan, ini misalkan Katolik gitu ya. Tugas 1, 2, 3 udah selesai. Ini username-nya masukkan misalkan junior misalkan. Passwordnya 098765. Ketika input ada di sini ya. Bapak pengen gitu aja. Kalian kenalan dengan gimana caranya codingan setiap komponen, kemudian mengeluarkan nilai dari setiap komponennya itu dikeluarkan menggunakan pop-up J option pen seperti itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi tinggal ini dikopas, dimasukkan ke setiap button. Ya, nanti ini yang dikumpulkan Word-nya yang ini. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, silakan Farel. Oke, silakan ada yang mau tanyakan? Halo, ada yang mau tanyakan? Cukup? Pak. Iya ya. Apa Rian? Itu kan tadi yang NIS sama dengan kutip 2 itu buat apa, Pak? Mana? Oh, yang ini ya, yang ini di atas ini ya, kutip ini 2. Iya, nah itu. Nah, ini itu fungsinya buat mengisi isi awal dari si variabel ini ya. Jadi emang si NIS ini fungsinya sama dengan kutip 2 ini. Jadi misalkan kalau misalkan ini nggak ada gitu ya, dihilangkan gitu ya. Ini Bapak hilangkan. Ini Bapak hilangkan. Contoh dihilangkan semua gitu ya. Terus ketika kalian di run dan gak memasukkan apapun gitu ya, tidak memasukkan apapun gitu ya, maka di sini tetap bisa, cuman di sininya jadi 0. Nih ada bacaan 0 di sininya nih. Tugasnya 0. Nah, ini untuk beberapa versi NetBeans itu kalau ada bacaan 0 seperti ini, itu biasanya ada error. Sininya langsung keluar merah error seperti itu. Cuman karena mungkin NetBeans bapaknya udah versi yang 8.2, itu errornya nggak keluar. Tapi kalau misalkan di beberapa versi NetBeans, takutnya ini ya, kalian pakai versi NetBeans tersebut di 8 ataupun versi 7, itu kalau ada bacaan 0 di sini itu tidak akan keluar pop-up-nya, tapi akan terhitung error di sininya. Nah, makanya Bapak siasati di sini biar versi NetBeans-nya sama semua gitu ya. Enggak ada error. Nah, Bapak siasatinya si setiap NIS-nya ini, setiap variabel dari si siswa ini, setiap atribut si siswanya ini, itu Bapak kasih inisialisasi atau kasih nilai awalnya dulu. Nilai awalnya apa? Ya nilai awalnya kosong, tidak ada apa-apa. Nah, caranya untuk mengisi nilai awalnya biar kosong, tidak ada apa-apa, ya pakai sama dengan kutip 22 ini. Gitu. Jelas kan? Siapa jelas? Oke, ada yang mau tanyakan lain? Terima kasih yang udah hadir. Rekamannya juga nanti Bapak share di Classroom, di YouTube maksud Bapak gitu ya. Di YouTube jadi bisa ditonton lagi. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih.